Shalom Go Student, apa kabar teman-teman semua? Aku harap teman-teman dalam keadaan sehat ya semuanya. Dan juga tetap bersuka cita. Sebelum aku mau bagikan sesuatu, aku mau ingetin teman-teman juga kalau Go Student Online Sharing selalu tayang jam 3 sore di YouTube-nya Go Bogor. Jadi teman-teman jangan lupa dengerin setiap hari Sabtu ya. Nah, hari ini aku mau bagiin sesuatu ada di Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 tentang Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Aku mau highlight di sini ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan itu sehingga bisa kasih makan 5.000 orang. Nah, yang pertama nih teman-teman yang mau aku bagikan, dari hal-hal kecil Tuhan mau pakai. Di Yohanes 6 ayat 9 di situ dibilang di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, di situ ada seorang anak dan juga 5 roti dan 2 ikan. Dimana kalau dibandingin dengan orang-orang yang hadir mau dengerin khotbahnya Tuhan Yesus ada 5.000 orang. 5.000 orang itu cuma laki-laki dan belum sama yang perempuan dan anak-anak. Jadi 5.000 orang plus ya teman-teman, yang pasti nggak cuma 5.000 orang, kurang lebihnya 5.000 orang. Dimana seorang anak kecil ini kenapa tiba-tiba dia bawa 5 roti dan 2 ikan, dimana jumlah 5 roti dan 2 ikan itu kayak nggak ada artinya untuk 5.000 orang, nggak cukup gitu ya teman-teman. Jadi cuma ada 7 jumlahnya. Nah, tapi teman-teman tahu nggak sebenarnya apa yang dianggap kecil, remeh tadi dan gak berguna, gak ada ngaruhnya di mata manusia, justru Tuhan mau pakai dan Tuhan mau buat sesuatu yang besar untuk mujizat Tuhan itu bisa terjadi. Itu dari hal-hal yang kecil, dari anak kecil yang tadi. Dan anak kecil yang tadi bawa jumlah 5 roti dan 2 ikan yang jumlahnya sangat-sangat sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang datang. Nah, jadi teman-teman yang mau aku ingetin, jangan pernah remehin hal-hal kecil yang Tuhan kasih ke kita atau yang apa yang sedang kita kerjakan. Justru dengan hal-hal kecil itu di mata Tuhan ya, Tuhan mau pakai itu untuk memberkati banyak orang. Jadi jangan sepelein hal-hal kecil. Nah, yang kedua, dari hal-hal kecil tadi Tuhan mau buat sesuatu yang besar. Nah, tapi untuk terjadi sesuatu yang besar tadi butuh yang namanya proses. Di Yohanes 6 ayat 11, Tuhan Yesus itu mengambil roti, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi Tuhan Yesus itu ngambil rotinya, terus habis itu dia mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka. Nah, di mana-mana untuk sesuatu yang kecil menjadi besar itu butuh yang namanya proses. Jadi nggak bisa singkat. Bahkan Tuhan Yesus aja datang ke dunia menyelamatkan kita orang berdosa dari harus lahir dulu ke dunia dari anak kecil sampai dia menjadi dewasa. Kayak gitu teman-teman. Jadi ngomongin proses pasti nggak bisa jauh dari yang namanya waktu. Di Roma 8 ayat 25 versi The Message, the longer we wait, the larger we become and more joyful our expectancy. Makin lama menunggu, ya, makin lama waktu diproses, walaupun kita belum ngelihat penyelesaian masalah, walaupun doa kita belum terjawab, tapi sebenarnya ada diri kita yang mau dibentuk sama Tuhan dari sebuah proses itu. And more joyful our expectancy. Jadi selama kita di proses itu, nanti kita akan menunggu dan Tuhan sudah sediakan lebih dari apa yang kita harapkan. Jadi nggak bisa instan ya teman-teman. Terus yang ketiga, ketika kita mengalami masalah butuh proses. Terus dari hal-hal kecil kita kerjakan dengan setia, dengan proses. Teman-teman gak boleh lupa juga kalau apa yang kita alamin, masalah yang membuat kita berat hati gitu ya menjalaninya, teman-teman harus ingat semua ini cuman ujian. Di Yohanes 6 ayat 5 dan 6, dimanakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan? Itu pertanyaan Tuhan Yesus ke Filipus. Di ayat 6, hal itu dikatakan Tuhan untuk mencobai dia itu muridnya yaitu Filipus. Sebab Tuhan sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yang Tuhan berikan ke kita ketika kita diproses masalah, terus kita diproses, Tuhan tuh tahu apa yang akan dia lakukan gitu buat kita. Dia akan selamatin kita, dia akan bikin kita kuat, dia akan bikin kita sabar. Jadi semua ini cuma ujian teman-teman. Kalau di sebelumnya itu ceritanya ada Tuhan Yesus buat mujizat gitu, dan pasti murid-muridnya ada dong di sisinya Tuhan Yesus gitu yang ngikutin Tuhan Yesus terus. Nah, tapi Filipus tuh ragu. Andreas juga jadi nggak cuman Andreas, Filipus kayaknya menurutku ya, semuanya itu murid-muridnya pun ragu gimana cara ngasih makan 5.000 orang. Nah, kebanyakan dari kita pasti kayak gitu ya. Di proses kita mau cepet-cepet beres, mau cepet-cepet
udahan gitu, bahkan ada juga yang menghindar dari proses gitu, mencoba menghindar dari proses gitu. Tapi nggak mungkin teman-teman, karena kalau mau masalah beres ya harus diberesin gitu, dijalanin gitu. Tuhan tuh tahu apa yang mau Tuhan lakukan buat kehidupan kita ketika kita lagi ada di dalam masalah. Ketika satu masalah selesai, hadir masalah lain. Terus kita udah lihat Tuhan bantu kita di masalah sebelumnya. Tuhan hadirkan masalah yang lebih berat. Jangan takut teman-teman, karena Tuhan tahu apa yang mau dia kerjakan buat kita, apa yang mau Tuhan lakukan buat kita. Tuhan akan memampukan kita, walaupun kesannya kayak aduh masalahnya gak beres-beres, tapi di situ Tuhan tahu, Tuhan mau memampukan kita. Kita udah pernah lihat Tuhan kasih bantu kita untuk menyelesaikan masalah kita yang sebelumnya. Dan teman-teman harus percaya juga, next ada masalah lagi, Tuhan pasti tahu juga, kamu pasti akan menang dalam masalahmu itu. Jadi teman-teman, semua ini hanya ujian, teman-teman harus ingat itu lagi gitu. Jadi jangan lupa untuk andalkan Tuhan, itu tetap beriman sama Tuhan. Oke, jadi itu yang mau aku bagikan untuk teman-teman tentang hal-hal kecil, dimulai dari hal-hal kecil, dimulai dari hal-hal yang mudah, hal-hal yang mungkin terlihat orang sepele, diremehkan banyak orang, tapi sebenarnya Tuhan mau pakai dari hal-hal kecil itu. Yang pertama. Yang kedua, dari hal-hal kecil, kalau mau menjadi hal-hal besar, atau kita mau dapatkan perkara yang lebih besar, semua itu butuh proses. Proses berbicara tentang waktu. Jadi, ada proses yang panjang, ada proses yang pendek. Teman-teman harus sabar gitu ya, mengikuti waktunya Tuhan. Yang ketiga, semua ini hanya ujian teman-teman. Jadi jangan lupa untuk andalkan Tuhan dalam setiap masalah teman-teman. Ya karena itu ujian iman buat teman-teman. Oke teman-teman, semoga ini bisa memberkati teman-teman semua. Dengan apa yang teman-teman kerjakan sekarang, setialah dan bergantung sama Tuhan. Oke, see you teman-teman. God bless you.